Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Anggun Adkita Dwi Malasanov dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan NIM 4403246-2001, kelas praktikum A, mata kuliah Praktikum Sistem Embedded dari kelompok 5. Pada video ini, saya akan membahas manajemen tax-free RTOS, modul ke-6 tugas ke-7, yaitu bagaimana sistem embedded dapat menjalankan beberapa task secara multitasking pada ESP32 dan STM32. Jadi di sini, pada sistem biasa atau super loop, semua proses itu berjalan secara berurutan dalam satu loop utama. Jika salah satu proses itu membutuhkan waktu lama, maka proses lain bisa ikut tertunda. Dengan menggunakan RTOS, task dapat diatur berdasarkan prioritas. Di sini, schedule akan menentukan task mana yang harus berjalan lebih dulu atau task prioritas. Hal ini membuat sistem menjadi lebih responsif, terutama untuk aplikasi real-time. Selanjutnya, FreeRTOS itu banyak digunakan karena ringan, fleksibel, dan cocok untuk sistem embedded. FreeRTOS juga memiliki footprint kecil, mendukung banyak arsitektur, serta menyediakan fitur sinkronasi. Karena bersifat open source, FreeRTOS juga banyak digunakan dalam sistem IoT, otomasi, dan perangkat embedded modern. Lalu di sini, dalam FreeRTOS, setiap task memiliki beberapa bagian utama, yaitu task control block, stack, dan entry function. Task control block itu menyimpan informasi penting seperti status task, prioritas, dan pointer stack. Stack digunakan untuk menyimpan variabel lokal dan kondisi CPU saat task berjalan. Sedangkan untuk entry function sendiri itu fungsi utama yang dijalankan oleh task. Lalu untuk slide yang kelima, setiap task itu memiliki stack sendiri-sendiri. Stack ini digunakan agar setiap task itu dapat berjalan secara mandiri tanpa mengganggu task lain. Namun, ukuran stack harus diperhatikan. Jika terlalu kecil, sistem bisa mengalami stack overflow dan menyebabkan program error atau crash. Lalu untuk slide selanjutnya, task dalam FreeRTOS itu dapat berada pada beberapa state. Yang pertama ada ready, running, block, dan suspend. Task berada pada kondisi ready ketika siap berjalan, running ketika sedang dieksekusi oleh CPU, block ketika menunggu delay, dan suspend ketika task dihentikan sementara. Lalu, FreeRTOS itu menggunakan schedule berbasis prioritas. Task dengan prioritas yang lebih tinggi akan dijalankan lebih dulu dibanding task prioritas yang rendah. Di sini, jika ada beberapa task dengan prioritas yang sama, schedule dapat membagi waktu menggunakan konsep time scaling. Di sini, lalu selanjutnya, context switching adalah proses perpindahan dari satu task ke task lain. Saat berpindah task, sistem dapat menyimpan kondisi task sebelumnya dan memuat kondisi task berikutnya. Proses ini dibantu oleh sistem tick, yaitu interrupt berkala yang digunakan schedule untuk mengevaluasi task yang harus dijalankan. Selanjutnya, implementasi pada STM32. Pada STM32, FreeRTOS berjalan pada arsitektur
arsitektur single core. Artinya, semua task itu berjalan pada satu core CPU yang sama. STM32 itu memiliki RAM yang lebih terbatas, sehingga pengaturan stack, heap, dan prioritas task harus lebih diperhatikan agar sistem tetap stabil. Lalu, selanjutnya implementasi pada STM32. Berbeda dengan sebelumnya, yaitu STM32, pada SP32 ini memiliki arsitektur dual core. FreeRTOS pada ESP32 sudah terintegrasi dalam framework ESP-IDF. Nah, ESP32 juga mendukung core affinity, yaitu kemampuan untuk menentukan task berjalan pada core tertentu. Hal ini membuat ESP32 sendiri lebih fleksibel untuk menjalankan beberapa proses secara paralel. Untuk slide yang ke-11, di sini ada perbandingan antara STM32 dan ESP32. Dapat dilihat di sini perbandingannya. Lalu selanjutnya ada troubleshooting. Dalam penggunaan FreeRTOS, ada beberapa masalah yang dapat terjadi. Misalnya, task tidak berjalan karena prioritas terlalu rendah, sistem berhenti karena stack overflow, atau sistem hang karena task tidak memberikan delay. Solusinya adalah mengatur prioritas dengan benar, memperbesar stack jika diperlukan, dan memakai mekanisme sinkronasi seperti semaphore atau mutex. Lalu di sini ada best practice. Jadi agar sistem FreeRTOS berjalan baik, setiap task sebaiknya dibuat independen dan tidak saling bergantung secara langsung. Task yang penting dan membutuhkan respon cepat dapat diberi prioritas yang lebih tinggi. Sedangkan untuk task logging atau tampilan itu bisa diberi prioritas yang lebih rendah. Selain itu, penggunaan memori juga harus dijaga agar sistem tidak mengalami error. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan demonstrasi pada saat kelompok kami melakukan praktikum. Percobaan yang pertama, modul 6 tugas ke-7, membahas penggunaan FreeRTOS task pada ESP32 dengan dua proses utama, yaitu task LED dan task sensor DHT22. Sistem ini dibuat untuk menunjukkan bagaimana ESP dapat menjalankan beberapa tugas secara bersamaan atau multitasking. LED digunakan sebagai indikator output yang berkedip setiap 1 detik, sedangkan sensor DHT22 digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan setiap 2 detik. Jadi, walaupun LED terus berkedip, ESP32 tetap bisa membaca data sensor secara periodik tanpa saling mengganggu. Secara garis besar, untuk programnya itu membuat task FreeRTOS. Task yang pertama itu untuk LED yang berfungsi untuk mengubah kondisi LED menjadi on dan off secara bergantian. Yang kedua, task DHT yang berfungsi membaca suhu dan kelembapan dari sensor DHT22. Pada program ini, LED dihubungkan ke GPIO 4, sedangkan untuk sensor DHT22 dihubungkan ke GPIO 5. Setiap task memiliki counter masing-masing untuk menghitung berapa kali task dijalankan. Program juga menampilkan waktu, status LED, nilai suhu, kelembapan, jumlah counter, dan core yang digunakan melalui serial monitor. Untuk programnya kurang lebih seperti ini. Di sini saya akan memperlihatkan juga demonstrasi yang sudah kami lakukan pada saat praktikum.
Ini untuk rangkaiannya menggunakan ESP32, lalu ada LED, resistor, lalu ada sensor DHT22, project board, dan kabel jumper. LED itu dihubungkan ke GPIO 4 melalui resistor lalu ke ground. Untuk sensor DHT22 itu memiliki pin VCC, data, dan ground. Pin VCC DHT22 dihubungkan ke 3,3 volt, pin ground ke ground, dan pin data dihubungkan ke GPIO 5. Saat sistem dinyalakan, LED akan berkedip setiap 1 detik. Di saat yang sama juga, sensor DHT22 akan membaca suhu dan kelembapan setiap 2 detik. Lalu hasilnya akan ditampilkan pada serial monitor. Nah, ini untuk LED-nya berkedip. Nah, untuk programnya sama seperti yang tadi. Lalu untuk outputnya di serial monitor seperti ini. Di sini terlihat LED untuk taks yang pertama dan DHT22 untuk taks yang kedua. Pada percobaan yang kedua, di sini penggunaan FreeRTOS pada STM32. Sistem yang dibuat terdiri dari LED sebagai indikator status dan sensor ultrasonik untuk pembacaan jarak. Tujuannya menunjukkan bagaimana multitasking pada FreeRTOS dapat digunakan untuk membagi pekerjaan, yaitu satu teks untuk LED dan satu teks yang lain untuk pembacaan sensor jarak. Secara garis besar untuk programnya di sini, program itu memiliki 2 taks utama. Taks yang pertama adalah LED yang berfungsi untuk menjalankan atau mematikan LED secara bergantian, lalu menampilkan timestamp, status LED, counter, dan informasi taks ke serial monitor. Untuk taks yang kedua adalah ultrasonik yang berfungsi untuk memberi trigger ke sensor ultrasonik, membaca sinyal echo, menghitung waktu pantulan, lalu mengubahnya menjadi jarak dalam satuan sentimeter. Kedua taks ini tidak berjalan sembarangan, namun diatur menggunakan semapur agar eksekusinya lebih terkontrol dan bergantian. Untuk programnya kurang lebih seperti ini. Di sini pada program STM32 itu menggunakan LED internal pada PC13 sebagai indikatornya. Untuk sensor ultrasoniknya sendiri menggunakan PA0 sebagai pin trigger dan PA1 sebagai pin echo-nya. Lalu di sini saya akan memperlihatkan demonstrasi yang sudah saya lakukan pada saat praktikum. Di sini terdapat ultrasonik, LED, dan SM. Untuk rangkaiannya, untuk hardware-nya sendiri menggunakan STM32 Bluefield, lalu ada sensor ultrasonik, LED sebagai indikatornya, project board, kabel jumper, dan USB serial, FTDI. Lalu pin trigger di sini untuk sensor ultrasonik itu dihubungkan ke PA0, pin echo-nya dihubungkan ke PA1, VCC sensor ke sumber tegangan, dan ground ke sensor ground STM32. Nah, di sini untuk LED-nya sama seperti percobaan 1, menyala, berkedip, lalu di sini ada sensor ultrasonik, dan untuk serial monitornya seperti ini.
Ada task 1 dan task 2. Task 1 untuk LED-nya, ada counter dan core, ada timestamp. Lalu untuk task yang kedua itu ada sensor jarak dan core. Pada percobaan yang ketiga, di sini kami membuat project, yaitu pengembangan dari percobaan FreeRTOS sebelumnya pada ESP32. Jadi pada percobaan yang pertama ESP32, kelompok kami kembangkan menjadi project. Jika sebelumnya sistem pada percobaan 1 itu hanya menjalankan task LED dan DHT22, pada percobaan ini ditambahkan sensor termokouple. Jadi, sistem memiliki 3 task yang berjalan bersamaan, yaitu task LED, task yang kedua adalah DHT22, dan yang ketiga adalah task termokouple. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa ESP32 dengan FreeRTOS dapat menjalankan beberapa proses sensor dan output secara paralel dengan interval waktu yang berbeda. Di sini terdapat programnya. Jadi secara garis besar, program ini membuat 3 task utama. Task yang pertama adalah LED task yang berfungsi menyalakan dan mematikan LED pada GPIO 4 setiap 1 detik. Untuk task yang kedua adalah DHT22 yang nantinya akan membaca suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 pada GPIO 5 setiap 2 detik. Untuk task yang ketiga adalah thermotask yang membaca suhu dari thermocouple setiap 1,5 detik. Thermocouple ini digunakan untuk membaca suhu dengan probe sehingga cocok untuk pengukuran suhu benda atau permukaan tertentu. Nah, untuk koneksinya sendiri, koneksi thermocouple MAX 6675, pin CS dihubungkan ke GPIO 18, pin DO atau data out dihubungkan ke GPIO 19, dan pin CLK dihubungkan ke GPIO 21. Sensor DHT tetap berada GPIO 5 sebagai pin data. Untuk LED-nya sendiri tetap menggunakan GPIO 4 sebagai outputnya. Pada program di sini akan menampilkan semua hasil kerja ke serial monitor, seperti status LED, suhu dan kelembapan dari DHT22, suhu dari thermocouple, timestamp, counter, dan core ESP32 yang menjalankan task. Berikut kami perlihatkan untuk demonstrasi yang sudah kami lakukan pada saat praktikum. Nah, di sini untuk rangkaiannya terdapat SP32, LED, sensor DHT22, modul thermocouple, MAX 6675, lalu thermocouple probe, lalu project board, dan kabel jumper. Nah, di sini saat sistem dinyalakan, LED akan berkedip setiap 1 detik. Sensor DHT22 akan membaca suhu ruangan dan kelembapan setiap 2 detik. Untuk thermocouple sendiri akan membaca suhu dari probe setiap 1,5 detik. Jika probe thermocouple disentuh atau didekatkan ke sumber panas, nilai suhu pada serial monitor akan berubah mengikuti kondisi suhu yang terdeteksi real time. Dapat kita lihat di sini. Nah, untuk programnya seperti ini.
Untuk serial monitornya seperti ini. Nah, ini ada LED Tux, Thermotux, DAT22 Tux. Di sini untuk LED-nya berkedip, DAT22 dan thermocouple. Baik, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa FreeRTOS memungkinkan ESP32 dan STM32 menjalankan beberapa task secara efisien melalui sistem multitasking. Dengan adanya schedule, prioritas, delay, dan sinkronasi, program menjadi lebih terstruktur dan responsif untuk kebutuhan sistem secara real-time. Pada SP32, FreeRTOS dapat menjalankan task LED, DAT22, dan thermocouple secara bersamaan, sedangkan pada STM32, FreeRTOS digunakan untuk mengatur task LED dan sensor ultrasonik menggunakan semapur. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya mengenai manajemen task FreeRTOS pada SP32 dan STM32. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.